Kematian Yesus secara ilmiah. Dalam 60 detik ke depan, berhentilah dari apa yang sedang kamu kerjakan, dan ambillah waktu untuk membaca ini. Dan mari kita lihat jika setan bisa menghentikan ini. Pada umur 33 tahun, Yesus mendapat hukuman mati. Pada saat itu, penyaliban adalah hukuman mati yang paling kejam. Hanya penjahat-penjahat besar yang menerima hukuman seperti ini. Dan tidak seperti penjahat lainnya, tangan dan kaki Yesus dipakukan ke salib. Ukuran setiap paku, antara 15 sampai 20 cm. Paku didorong masuk ke dalam pergelangan tangannya. Bukan di telapak tangan seperti yang sering digambarkan. Ada otot dalam pergelangan tangan yang memanjang sampai ke bahu. Dan tentara Romawi tahu, jika paku didorong ke dalam pergelangan tangan, maka otot itu akan rusak dan pecah. Keadaan ini memaksa Yesus untuk menggunakan punggungnya untuk menopang diri sehingga ia bisa bernafas. Kedua kakinya dipakukan bersama. Yesus dipaksa untuk menopang dirinya di atas sebuah paku yang menembus kakinya, masuk tertusuk ke dalam kayu salib. Yesus tidak dapat menopang dirinya dengan kakinya karena kesakitan. Jadi ia dipaksa untuk mengelok-elokkan punggung dan kakinya hanya untuk dapat bernafas. Bayangkan perjuangan, sakit, penderitaan dan keteguhan hatinya. Yesus menahan kenyataan ini lebih dari 3 jam. Ya, lebih dari 3 jam. Bisakah Anda membayangkan penderitaan yang Yesus alami? Beberapa menit sebelum Yesus mati, darah berhenti keluar dan dari tubuhnya mulai mengeluarkan air melalui luka-lukanya. Dari gambar yang sering kita lihat, kita melihat luka-luka di tangan dan kaki, dan luka cambuk di punggungnya. Tapi apakah kita pernah menyadari luka yang ada di dalam tubuh Yesus? Sebuah palu mendorong paku-paku besar menerobos pergelangan tangannya, kedua kakinya dipaku dengan sebuah paku yang besar. Dan sebuah paku yang besar dipakukan melalui lengannya. Kemudian tentara Romawi menusuk punggungnya dengan tombak. Sebelum ini terjadi, Yesus terlebih dulu dicambuk dan dipukuli. Yesus dicambuk begitu kejam sehingga daging-dagingnya lepas dari tubuhnya. Pemukulan yang ia alami begitu menakutkan. Wajahnya robek dan janggutnya pun lepas dari wajahnya. Mahkota duri tertusuk dalam-dalam di kepalanya. Sebagian besar manusia tidak akan dapat menahan siksaan sekejam ini. Darahnya pun habis. Kini hanya air yang mengalir dari luka-lukanya. Tubuh manusia dewasa berisi 3,5 liter darah. 3,5 liter darah habis keluar dari tubuhnya. Ada 3 paku besar ditusuk ke tubuhnya. Sebuah mahkota duri di kepalanya, tentara Romawi menikam dada Yesus dengan tombak. Sebelum ini Yesus mengalami penghinaan sepanjang 2 km menopang salibnya, sambil menerima tamparan dan lemparan batu dari orang-orang yang menyaksikannya. Berat bagian atas salib lebih kurang 30 kg di mana tangan Yesus dipakukan. Yesus harus mengalami ini, untuk membuka pintu surga, sehingga kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Sehingga dosa-dosamu dihapuskan. Semuanya, tak bersisa. Jangan abaikan ini. Yesus Kristus mati untukmu. Dia mati untukmu. Sangatlah mudah untuk membagikan humor atau foto yang aneh melalui WA, atau Messenger. Tapi jika berbicara mengenai Tuhan, terkadang kita malu untuk membagikannya kepada orang lain. Karena kamu takut atas apa yang akan dipikirkan orang lain tentang kamu. Tuhan memiliki rencana untukmu, tunjukkan kepada seluruh temanmu apa yang Ia alami untuk menyelamatkanmu. Pikirkan ini, Tuhan memberkatimu. 60 detik bersama Tuhan. 60 detik ke depan, sisihkan apa yang sedang kamu lakukan, dan gunakan kesempatan ini. Dan ayo kita lihat, apakah setan bisa menghentikan ini. Yang perlu kamu lakukan. 1. Berdoa untuk orang yang mengirim pesan ini untukmu. 2. Kemudian, kirimkan pesan ini kepada orang lain, lebih banyak lebih bagus. 3. Orang lain akan berdoa untukmu sehingga kamu akan membuat banyak orang berdoa kepada Tuhan. 4. Ambil waktu untuk mensyukuri apa yang Tuhan telah lakukan untukmu. Lakukan sesuatu yang menyenangkannya. Selamat menghayati pengorbanan Yesus Kristus.